Alleluia, 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 alleluia. Căcea puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcea puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Salam, salam sejahtera, selamat pagi. Berita jemaat pada hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020 sebagai berikut. Liturgi yang digunakan pada hari ini adalah liturgi bentuk ketiga, yaitu Minggu Paskah 6. Regate artinya terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Mazmur 66 ayat 20. Nas Alkitab kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 66 ayat 8 hingga ayat yang ke-20, dan dari Perjanjian Baru Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-21. Yang bertugas pada ibadah hari ini, pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Hatni Amiani STH, liturgus Penetua Eta Amoria Esos, salam presbiter dan penyerahan Alkitab Penetua Rini Iriani SPD, organis Saudara Egi Graciano A, Singer Grup Lingkungan Sion. Kami sampaikan kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat dan bisa juga ke bendahara jemaat, atau juga bisa ke kantor Majelis Resort Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang di Komplek Pastori Watas GKI Tamiang Layang. Berita jemaat selengkapnya dan berita keuangan bisa dilihat di website www.gkitamianglayang.com. Baik Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 bait pertama hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua kita berdiri, indahnya saat yang teduh. Indahnya
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya kepada kamu. Kepada saudara juga. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Kita bersama-sama menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 17, bait yang pertama hingga yang kedua, Agunglah Kasih Allahku. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala yang di dalamnya. Saat ini Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang boleh kami terima daripada-Mu. Tetapi kadangkala kami sebagai manusia yang lemah tidak menyadari dan tidak mengerti akan kebaikan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami seringkali berbuat dosa, berbuat kesalahan di dalam hidup kami, menyakiti hati sesama kami, menyakiti orang-orang yang kami kasihi, bahkan menyakiti hati Tuhan melalui tutur kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami yang tidak kami sadari. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami Tuhan.
agar hidup kami ini berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan pengakuan dosa kami yang hanya kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Berita anugerah kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus. Yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Jemaat kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan baitnya yang kedua dengan judul Seindah Siang Disinari Terang. Sidang jemaat disilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama Mazmur 66 ayat yang ke-8 hingga yang ke-20. Dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran.
aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarnya. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian pembacaan firman Allah. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan melakukan kidung pujian, Lingkupiku. Lingkupiku
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Hatni Amiani STH, mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang penuh kuasa. Kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Singer Lingkungan Sion. Disilahkan. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa.
Allah kami yang bersemayam di tahta kemuliaan yang sangat tinggi, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau memberkati hari-hari kehidupan kami, sehingga kami boleh melewatinya dengan baik. Hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu, baik mereka di rumah, baik kami di tempat ini. Dalam penyembahan ini kami mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Kami ingin kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus menguasai hati dan pemikiran kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada saat ini, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kami sampaikan pada saat ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21, dengan judul Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah ia mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini berbicara tentang janji dan kepastian dari Yesus kepada murid-muridnya. Mengapa dikatakan di sini Yesus berbicara tentang janji dan kepastian? Karena Dia segera meninggalkan mereka. Ibarat orang tua, Ia akan meninggalkan anak-anaknya. Karena itu Yesus menyampaikan kata-kata perpisahan kepada murid-muridnya. Ia berkata tentang banyak nasihat, dan Ia juga meneguhkan hati murid-muridnya untuk tetap setia dan taat kepadanya. Beberapa kali Yesus memberitahukan kepada muridnya bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Bahkan Injil Yohanes ini memberikan tempat cukup panjang tentang bagaimana Yesus berpamitan, tentang bagaimana Yesus meninggalkan mereka. Dan itu mulai dikatakan dari pasal 11 sampai yang ke-14. Dengan berbagai macam cara Yesus mengungkapkan bahwa kepergiannya itu harus terjadi. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana situasi yang terjadi baik dalam diri Yesus sendiri, lebih-lebih para muridnya yang akan ditinggalkan oleh Sang Guru yang agung. Mereka yang sudah lama bersama-sama mengalami suka duka kehidupan, mereka sudah diubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Tetapi mereka akan berpisah. Tidak lama lagi murid-murid saat itu bingung, mereka gelisah,
berapa kali menanyakan apa maksud Yesus tentang perpisahan, tentang kemana ia pergi, jalan mana yang harus ditempuh, dan siapakah Bapa itu. Dapat dipahami kalau para murid mengalami kebingungan pada saat itu. Mereka mengalami kegalauan dan kegelisahan karena Yesus akan berpisah dengan mereka sebagai guru dan juga dikatakan sebagai pengayom, sebagai orang tua. Sedangkan dikatakan mereka pada saat itu mereka belum siap. Mereka belum siap ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi suasana mencekam pada suasana saat itu, sehingga banyak pertanyaan yang muncul di benak mereka. Apakah dengan kepergian Yesus kita akan bubar? Bagaimana masa depan kita? Kita sudah terlanjur bersama dengan Yesus, tetapi sekarang akan pergi. Apakah kita bisa bertahan tanpa Dia di tengah situasi yang serba tidak jelas? Apakah kita mampu menjalankan tugas seperti yang pernah Ia lakukan dan percayakan kepada kita? Yesus sangat mengetahui semua gejolak jiwa para murid pada saat itu. Oleh karena itu, Dia pertama-tama memberikan kepastian kepada mereka bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6. Sehingga mereka tidak perlu gelisah dan khawatir, karena pasti memiliki hidup yang kekal. Inilah kepastian pertama dari Yesus. Dan dalam nas kita selanjutnya juga mengatakan pada saat ini, Yesus meminta kepastian tanggapan dari para muridnya. Karena Yesus telah mengasihi mereka, maka mereka juga harus membuktikan kasih mereka kepada Yesus, yaitu taat pada ajaran Yesus. Logikanya adalah hanya dengan taat Yesus memperlihatkan kasihnya kepada Bapa, dan hanya dengan ketaatan juga para murid menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Tetapi lagi-lagi Yesus tahu kalau para murid itu sangat gelisah. Sekalipun Dia sudah memberikan kepastian tentang dirinya, meminta mereka mengasihi Dia melalui ketaatan pada ajarannya. Yesus tahu kalau murid-muridnya tidak berdaya meneruskan ajarannya, belum siap dan merasa khawatir. Oleh karena itu Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan menganugerahkan penolong. Ia akan memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Ayat 16, 18 dan 26. Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah pribadi yang akan menolong mereka dalam menjalani masa depan mereka, menyertai mereka, dan itu sebagai bukti bahwa Yesus sebenarnya tidak meninggalkan mereka begitu saja sebagai yatim piatu. Dan penolong itu juga yang memampukan mereka nanti untuk mengingatkan, meneruskan ajaran Tuhan Yesus kepada dunia ini. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran sebenarnya. Tidak perlu ada kegalauan dan kegelisahan lagi, sebab Yesus selalu menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Dia yang menganugerahkan Roh Kudus bagi orang-orang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengingatkan murid-muridnya dan kita semua pada saat ini betapa pentingnya mempertahankan, menjaga persekutuan yang erat dari sumber Roh Kudus itu. Hanya dengan keterikatan dan persekutuan dengan Sang Pokok itulah Roh Kudus tetap berkarya di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Dengan demikian orang-orang percaya selalu mendapat penyertaan dari Tuhan, selalu mendapatkan anugerah penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meneruskan
perkataan, pengajaran, perintah, dan tindakan Tuhan Yesus di dunia ini. Sebab segala sesuatu telah dipersiapkannya bagi kita. Hanya bagaimana kita membuka diri kita, supaya di dalam diri kita Roh Kudus itu bekerja. Di dalam diri kita Roh Kudus itu mengendalikan hidup dan pekerjaan kita, masa depan kita. Secara khusus dalam situasi pandemi COVID-19 pada suasana saat ini, hanya peran Roh Kuduslah yang mampu memberikan kita menghadapi, melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Karena itu bukalah hati kita, hidup kita, supaya Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup ini, sehingga Ia menetapkan langkah-langkah kehidupan kita dengan baik, dan kita mampu menghadapi, melewati masa-masa sulit ini dengan baik atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bahkan Tuhan menjanjikan kepastian bahwa Allah selalu beserta kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyatakan bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan terima pada saat ini. Mampukanlah kami untuk mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, dimanapun Tuhan tempatkan kami sebagai orang yang percaya. Pada suasana saat ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dimanapun saja berada pada saat ini. Ketika mereka pada saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing, kami sangat yakin percaya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan memberkati kehidupan mereka. Ketika jemaat-Mu pada saat ini dalam keadaan sakit, kami sangat yakin percaya dan kasih Tuhan, mereka menerima pertolongan, mereka mendapatkan penyembuhan datangnya dari Tuhan Yesus. Saudara kami yang sudah duda, janda, anak tim piatu, kami sangat yakin percaya Tuhan beserta mereka dan memberkati, sehingga mereka tidak merasakan kesendirian hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu dimanapun saja berada. Utusan gereja-Mu baik dari pendeta, penatua, diakon, guru agama, penginjil, guru sekolah minggu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya Engkau berkati, sehingga kami mampu menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau berikan perdamaian. Secara khusus bangsa dan negara kami Indonesia ini Engkau berkati, sehingga hidup dalam damai. Saat ini Tuhan Yesus, dunia, bahkan kami masyarakat Indonesia ini menghadapi masa-masa sulit, karena kami menghadapi penyakit mewabah pada saat ini, yaitu COVID-19 ini. Ada banyak hal kegelisahan, ada banyak hal ketakutan manusia. Tetapi saat ini kami sangat yakin percaya Tuhan Yesus dengan firman-Mu, bahwa Engkau beserta kehidupan kami, bahwa Engkau mampu memberikan kami kekuatan, kemampuan menghadapi semua ini dengan baik. Dengan kuasa Yesus kami sangat yakin percaya penyakit ini dihilangkan, dimusnahkan dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu, selalu memberkati hidup kami dan harapan kami pada saat ini, yang hanya kami serahkan kepadamu sebagai juru selamat kami yang hidup, yang setia mengajarkan kami untuk berdoa bersama, yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Mari bersama-sama kita sambut pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat tadi dengan penuh sukacita. Kita lakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 138. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 bait yang pertama dan yang kedua, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kini ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Nas pengantar persembahan syukur bagi kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, betapa kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, karena ada begitu banyak cara Allah mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati keluarga kami, sanak saudara kami, teman-teman kami. Engkau telah memberkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Walaupun dalam kondisi seperti apapun, walaupun dalam pergumulan, berkat-Mu selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah berkekurangan, Engkau selalu mencukupi kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami sidang jemaat-Mu ingin memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan syukur ini boleh berguna bagi sesama kami, bagi pelayanan gereja-Mu. Bersama ini pula Tuhan, kami ingin memberikan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hidup kami Engkau boleh pakai, Engkau bentuk seperti bejana yang Engkau bentuk sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita kembali memuji nama Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 197. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 197 bait yang pertama hingga yang kedua, Besarlah Untungku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.